Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, komik Boboiboy isu 14 sampai juga ke tangan saya setelah sebelumnya tertunda penerbitannya selama lebih kurang 1 bulan lebih ya. Komik Boboiboy edisi ini terasa spesial karena seperti yang sudah kita bersama bahwa di dalam edisi ini Boboiboy akan mendapatkan kuasa elemental tahap 3 yaitu Boboiboy Beliung gitu. Jadi sebelumnya ada Boboiboy Angin yaitu Boboiboy kuasa elemental tahap pertama, kemudian ada Boboiboy Tovan yaitu kuasa elemental tahap kedua, dan sekarang muncul Boboiboy Beliung yang adalah kuasa elemental tahap ketiga gitu kan. Jadi bagaimanakah kisah dalam komik Boboiboy isu ke-14 ini dengan judul Pertarungan Demi Windara? Ayo kita baca komiknya sama-sama. Jadi ini adalah cover depannya, Pertarungan Demi Windara, sinopsis, halaman dalamnya, penggunaan watak-watak sedikit berbeda dengan isu 13. Di sini yang dikenalkan adalah Boboiboy-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Boboiboy Gempa, Solar, Taufan, Ice, Halilintar, Duri, dan Blaze. Oke, di halaman pertama kita bisa melihat di sini Maripo sudah terkepung oleh pasukan Krakatoa tapi masih berharap akan bantuan Boboiboy. Kemudian sementara di lain pihak Boboiboy dan teman-temannya sudah terkepung oleh Reramos dan pasukan Krakatoanya gitu. Dan di saat Boboiboy dan teman-temannya disebutkan dengan menghadapi pasukan Krakatoa, Reramos tetap memaksa Putri untuk membuka kunci kawalan ya mutlak pada kristal isyarat. Di sini Reramosnya masih memaksa Putri untuk membuka kawalan pada kristal isyarat. Terus terjadilah pertempuran antara Boboiboy dan Krakatoa dan Muskida di sini. Kemudian akhirnya Boboiboy Solar dapat mengalahkan Muskida dengan dibantu oleh Feng dengan menggunakan lontaran lembing bayang. Kemudian melihat Muskida dan pasukan Krakatoa yang berhasil dikalahkan, Ramos mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu monster laba-laba atau tarantula gitu ya. Jadi akhirnya si Ramos itu menggunakan senjata rahasianya yaitu monster laba-laba atau tarantula ya. Monster tarantula ini sangat kuat. Boboiboy dan teman-temannya dibuatnya tidak berkutik ya. Di sini semuanya berhasil dijebak dengan menggunakan jaring laba-laba. Boboiboy kemudian berhasil melepaskan diri dengan menggunakan kuasa 3 yaitu Halilintar, Ice, dan Taufan di sini ya. Terus terjadi pertempuran antara Halilintar dan Ice melawan monster laba-laba tadi. Terus dan mengakibatkan putrinya hampir saja jatuh ya ke sebuah jurang gitu. Kemudian dibantu oleh Boboiboy Taufan gitu. Kemudian setelah dibantu oleh Boboiboy Tovan, Putri kemudian menceritakan bahwa monster tarantula itu dulu adalah pernah dulu mengancam planet Windara. Kemudian berhasil dikalahkan oleh Putri tadi dengan menggunakan kuasa beliungnya gitu. Dan karena sekarang dia tidak punya kuasa beliung, akhirnya dia tidak bisa membantu Boboiboy tadi. Kemudian pada saat itu Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Ice sudah berhasil dikalahkan oleh monster laba-laba tadi. Kemudian dengan masih di bawah kendali Ramos, tarantula semakin ganas dan akan menyerang Yaya, Ying, Gopal, dan Feng. Namun dengan sigap Boboiboy berhasil mengalahkan Ramos dan membuang jauh-jauh cokmar cahaya tadi. Ini Boboiboynya berhasil mengalahkan Ramos dan membuang jauh-jauh cokmar cahaya tadi. Tapi apa yang terjadi adalah monster tarantula malah semakin menjadi-jadi
dia malah semakin menjadi ganas dan tidak dapat terkendalikan. Karena ternyata selama ini yang dapat mengendalikannya adalah dengan menggunakan cok emerald cahaya tadi ya. Jadi dengan tidak adanya cok emerald cahaya, jadi monster laba-laba itu semakin menjadi ganas dan tidak terkendali. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Boboiboy Tovan dengan monster laba-laba tadi ya. Dan Boboiboy pun mengerahkan semua jurus-jurus yang dia miliki. Misalnya adalah cakra udara. Kemudian menggunakan libasan Tovan di sini. Kemudian dia menggunakan jurus tolakan Taufan. Kemudian dia menggunakan jurus yang terakhir adalah sedutan Taufan, dan semuanya tidak mempan ya. Dan monster laba-laba ini sangat kuat sehingga Boboiboy hampir saja kalah dan terlempar ke dalam pusaran angin gitu. Dan pada saat Boboiboy ini hampir kalah, tiba-tiba saja Boboiboy tersebut berubah menjadi Boboiboy beliung di sini ya. Dan semua itu mengagetkan semua orang, termasuk Kuputri, Maripos, dan semua teman-teman Boboiboy semuanya kaget bahwa Boboiboy bisa berubah menjadi Boboiboy beliung gitu. Dan dengan kekuatan yang teramat besar itu, Boboiboy beliung dapat mengalahkan monster laba-laba tadi dengan mudahnya ya. Dia berhasil mengalahkan monster laba-laba itu dengan mudahnya. Namun kuasa beliung itu teramat kuat. Boboiboy hampir-hampir tidak dapat menguasainya ya di sini ya. Hampir saja kuasa itu yang menguasai Boboiboy tadi. Jadi kuasa beliung ini sangat kuat sehingga hampir saja kuasa itu yang menguasai Boboiboy gitu. Terus Kuputri dengan sigap menyuruh Boboiboy untuk segera melepaskan kuasa beliung itu gitu. Dan setelah Boboiboy melepaskan kuasa beliung itu, barulah Boboiboy dapat sadar dan kembali ke bentuk dia semula gitu kan, yang berwarna oranye gitu lah, bentuk dasarnya lah, bentuk standarnya gitu. Akhirnya dia bisa kembali lagi ke keadaan dia semula. Dan akhirnya Windara kembali damai dan aman ya dari gangguan para penjahat gitu. Dan seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, ternyata memang benar bahwa cok emerald cahaya itu adalah power spira dengan nama Lambot gitu. Akhir cerita, Kuputri memberikan kuasa elemental beliung kepada Boboiboy dan meminta Boboiboy untuk terus dipelajari dan dikawal, dan memintanya untuk menggunakan kuasa itu untuk melindungi galaksi dan dari ancaman para penjahat gitu, seperti Reramos dan Retaka katanya. Oke. Dan ini halaman terakhirnya. Itu tadi ya komik Boboiboy edisi ke-14 ya. Epic banget ya pertarungannya, terutama pertarungan antara Boboiboy dengan monster laba-laba tadi ya. Keren banget. Oke, sekian video dari saya dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.